Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyapa langsung kuasa hukum Dr. Richard Lee, Rasman Arif Nasution, yang kami coba hubungin di segmen sebelumnya. Namun kami sudah berhasil tersambung dengan Bang Rasman. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam, selamat malam Adinda Abraham Silaban. Iya, Bang, langsung saja ya. Abang nampaknya begitu reaktif dan emosional ketika menyebutkan klien Anda ditangkap layaknya dalam tanda kutip teroris. Apa dasar anggapan ini sebetulnya, Bang? Begini, saya ini kan sudah lama menangani perkara-perkara, apakah korupsi, apakah teroris pernah juga, apakah kasus pembunuhan juga, kasus artis juga, IT juga. Nah, jadi Richard Lee ini adalah kasus IT yang menurut saya ini kasus yang remeh-temeh. Persoalan dia dengan Kartika Putri, lalu kemudian ada dugaan dia meretas atau dia menggunakan akun, mengaktifkan kembali IG-nya. Dan itu menurut saya pantas untuk dikomunikasikan dengan saya sebagai kuasa hukum, buat surat panggilan, periksa, lalu kemudian kalau salah, mohon maaf saya potong Bang, artinya belum ada surat panggilan langsung ditangkap begitu saja? Ya, itu yang saya sesalkan. Itu yang saya sesalkan, dan saya sudah komunikasi sebenarnya dengan penyidik. Tapi mereka sepertinya tidak sabar menunggu saya dan mereka langsung bawa, dan itu jalan darat. Jadi situasi ini menjadi sangat emosional, apalagi istrinya menyaksikan di situ. Istrinya Dr. Richard Lee, ada juga orang tuanya yang baru saja istilahnya itu baru pasang ring jantung. Jadi itu akan sangat tidak nyaman, apalagi ini hanya tindakan biasa saja. Kalau tindakan teroris, menghina kepala negara atau mungkin berbahaya bagi negara, tidak ada masalah. Ini kan hanya kasus biasa saja. Jadi saya kira penerapan inilah yang saya minta untuk dilakukan dengan baik, agar presisi Pak Kapolri berjalan dengan benar, visi misi Pak Jokowi berjalan dengan benar. Karena saya orang bahagian dari Polri, yang cinta Polri dan bahagian dari pendukung Pak Jokowi Ma'ruf. Itu loh masalahnya. Oke, tapi yang ingin saya tanyakan dalam status Anda sebagai tim litigasi atau penasihat hukum khusus Richard Lee, itu lain soal. Soal bahwa disebutkan klien Anda berupaya untuk menghilangkan barang bukti, mencuri barang bukti, itu benar adanya, diakui oleh klien Anda? Nah, belum. Saya tanya klien saya mengatakan tidak. Nah, makanya menurut saya ini perlu dipanggil, perlu diperiksa. Dan kami juga akan mendatangkan ahli. Nah, tadi Bang Hotman Paris buat statement melalui akun Instagramnya. Dan saya sudah jawab. Bang Hotman ini abang saya, kami bersahabat. Saya minta beliau jangan ngomong sepotong-sepotong karena dia tidak paham. Cuma ada yang menarik dari pernyataan dia, dan itulah yang menjadi atensi saya. Termasuk pikiran saya juga sebelumnya. Ini kan cerita tentang barang bukti yang disita. Ya. Klien saya ini pertama dia belum tersangka. Kemudian yang disita ini adalah Instagram. Kalau dalam kondisi fisik, barang yang ditahan itu bisa dipinjam pakai. Contoh mobil, dipinjam pakai kan boleh. Rumah yang sudah di polis lain boleh masuk nggak? Tidak boleh, harus izin pengadilan. Ini dunia maya. Sudah disita, boleh masuk nggak ke situ? Menurut pengakuan klien saya, mereka buat di Facebook, terpost di Instagram, tidak secara sengaja. Nah, kalau ini dianggap pelanggaran, kan boleh didiskusikan. Tadi ada yang WA saya ahli IT, siap bersedia menjadi ahli IT. Nanti kami akan hadirkan. Itu saja persoalannya. Tapi setelah saya komunikasi tadi, dengan itulah gunanya komunikasi itu. Jadi menurut saya di sini ada kesalahan teknis di bawah oleh pihak penyidik dan yang datang ke Palembang. Sampai pada akhirnya dengan Dirkrimsus, Wadir dan lain-lain, dan kemudian ada atensi dari Kapolda dan lain-lain, tim Polri, ya saya berkeyakinan juga Pak Kapolri pasti juga mendengar ini. Nah, saya tidak tahu, setelah komunikasi akhirnya disepakati klien saya tidak ditahan, handphonenya dipinjam pakai, dan nanti akan lanjut ke persidangan. Insya Allah kami yakin saya akan bebaskan klien saya di persidangan. Sampai pada akhirnya advokasi yang Anda lakukan, pendampingan yang Anda lakukan sudah memastikan bahwa klien Anda sebagai wajib lapor ya Bang, sudah lepas ya, artinya bebas dari tahanan setidaknya malam hari ini. Begini, dalam KUHAP diatur seseorang dapat dilakukan penahanan satu apabila dianggap dia menghilangkan barang bukti, bisa menghilangkan barang bukti, bisa melarikan diri atau melakukan perbuatan yang sama. Berikut juga sebaliknya, dia bisa tidak ditahan apabila dijamin tidak menghilangkan barang bukti, tidak melakukan perbuatan yang sama, dan tidak melarikan diri. Tidak diatur wajib lapor.
Oke, tapi Tidak patut ada diduga wajib lapor, itu klien teknis. Anda melakukan Nah, bagian untuk dari klien saya tidak satu ada wajib diantaranya, lapor. penghilangan barang bukti, akses dari perintah pengadilan tadi itu Bang, untuk penyitaan yang dilakukan oleh polisi terhadap akun sosialnya. Itu pendapat polisi. Itu pendapat polisi dan saya tidak berdebat tentang itu. Karena itu bukan saya tidak paham tentang itu. Cuma nanti ketika diperiksa klien saya, maka saya akan hadirkan saksi ahli dari kami. Baik. Bila perlu kita minta gelar. Jadi ini yang saya mau gitu loh. Mau saya itu tidak menjadi heboh gaduh karena kesalahan teknis di bawah gitu. Baik. Setelah komunikasi ya saya terima kasih. Saya alhamdulillah bahwa Polri memperhatikan aspirasi yang saya sampaikan. Itu saja. Kami sudah tangkap poin Anda Bang. Kita berharap selain proses pidana yang sedang berjalan, karena kita tahu ini kan namanya pencemaran nama baik, ada restoratif justice nanti yang ditegakkan di sana ya Bang ya. Ini yang menjadi prinsip-prinsip yang dibebankan dalam penegakan hukum. Terima kasih Bang Rasman, waktu Anda berbincang bersama kami. Baik.